Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Andi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sarang Hantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini bermula dan terjadi 5 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016. Saat itu kami disuruh pindah dari rumah kontrakan yang lama karena waktunya memang sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Kebetulan rumah kontrakan itu akan direnovasi oleh pemiliknya. Kami menempati rumah itu sudah 11 tahun lamanya. Sebenarnya kami pun sangat berat harus meninggalkan rumah itu, karena rumah itu telah banyak menyimpan kenangan, baik kenangan yang manis maupun yang pahit. Kami membesarkan ketiga anak-anak kami di rumah itu. Sejak putra sulung kami masih duduk di bangku kelas 2 SLTP sampai dia kelas 2 SMA. Dan dua orang putri kami lainnya masih duduk di bangku kelas 6 dan kelas 1 SD. Bahkan di rumah itu juga kami mendapatkan amanah lagi, seorang putri bungsu kami, dengan selisih usia 12 tahun dengan kakaknya. Alhamdulillah, saat itu kami telah diberitahu oleh pemilik rumah, yakni 2 bulan sebelum waktu kontraknya selesai, bahwa rumah itu tidak akan dikontrakan lagi. Maka kami pun segera mencari rumah kontrakan lain yang masih satu kampung. Dan waktu 2 bulan bukanlah waktu yang panjang bagi kami untuk mencari rumah kontrakan lainnya, mengingat di kampung kami sangat jarang rumah yang dikontrakan. Jikapun ada, yakni sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati lagi oleh pemiliknya karena suaminya pindah dinas keluar kota. Rumah itu sudah 10 tahun tidak dihuni. Bahkan saudaranya saja tidak mau menempatinya, karena di samping letaknya yang pada posisi tusuk sate, juga dikenal oleh tetangga-tetangga rumah sebagai rumah sarang hantu. Berita tentang keadaan rumah kosong itu sebagai rumah sarang hantu sebenarnya sudah sering aku dengar sebelumnya, karena rumah itu masih satu kampung dan hanya beda RT, tapi masih satu RW. Ada salah satu teman jamaah masjid yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah itu. Dia pernah bercerita kepadaku bahwa hampir setiap tengah malam hari dia mendengar suara wanita merintih dan menangis dari rumah itu. Tapi aku tidak terlalu memikirkan hal itu, karena bagiku saat ini adalah bisa mendapatkan rumah untuk pindah, daripada nanti sampai waktunya habis kontraknya aku harus terusir. Sakitnya itu di sini. Akhirnya sampailah waktu terakhir kami tinggal 1 minggu. Kami pun harus bersiap-siap untuk meninggalkan rumah kontrakan itu. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami untuk segera keluar dari rumah itu. Dan mungkin memang tidak ada pilihan lain. Sepertinya kami pun harus memilih rumah sarang hantu itu sebagai pilihan terakhir satu-satunya. Aku pun segera menghubungi salah satu saudara dari pemilik rumah itu untuk menyampaikan maksud kami. Kebetulan saudara dari pemilik rumah itu adalah anggota jamiah yang aku bina. Dia bernama Bu Yuli. Singkat cerita, Bu Yuli pun langsung menerima maksud baik kami untuk mengontrak rumah itu. Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Demikian peribahasanya saat itu baginya. Saya senang sekali kalau Pak Ustadz mau mengontrak rumah itu, karena Pak Ustadz kan banyak doanya, jadi setidaknya rumahnya akan menjadi aman, kata Bu Yuli. Mudah-mudahan bisa begitu, Bu, jawabku singkat tanpa mengerti apa yang dimaksud olehnya, bahwa rumahnya akan menjadi aman. Karena waktu itu aku sendiri tidak terlalu memikirkan masalah keadaan rumahnya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustadz, karena rumah itu sebagian kondisinya sudah ada yang rusak
sepertinya perlu diperbaiki dulu, jelas Bu Yuli. Oh, begitu ya Bu, kataku. Terus bagaimana solusinya Bu? Apakah Bu Yuli mau memperbaiki dulu sebelum saya menempati? Kemudian Bu Yuli menjelaskan tentang solusinya, bahwa semua biaya perbaikan rumah itu dikeluarkan oleh pihakku dan nanti akan diperhitungkan sebagai biaya sewa kontrak rumah itu. Tentunya setelah ada kesepakatan tentang harga sewa kontrak per tahunnya. Jadi jika biaya perbaikan rumah itu melebihi biaya sewa kontrak 1 tahun, maka selebihnya akan diperhitungkan untuk membayar biaya sewa kontrak tahun berikutnya. Aku pun sepakat. Maka setelah kami sepakat dengan harga yang cukup murah menurutku saat itu, aku pun survei ke lokasinya untuk melihat kondisi rumahnya. Bagian depan rumah dan lantai teras menggunakan keramik. Sepertinya ada sedikit renovasi sebelumnya, walaupun hanya sebagian. Itu pun hanya di bagian depan rumah saja, dan lantai di dalam rumahnya masih menggunakan ubin tehel. Langit-langitnya juga masih memakai anyaman bambu. Atap gentengnya pakai genteng lama. Rumah itu memiliki 2 ruang kamar tidur, sebuah ruang tamu, 1 ruang keluarga. Tapi bangunan ruang dapur dan kamar mandi serta WC-nya berada di luar, samping belakang kiri rumah, terpisah. Di sisi kiri rumah itu, yakni di depan kamar mandi dan kamar WC, ada halaman samping yang cukup luas untuk dijadikan tempat menjemur baju. Bahkan sepertinya luas halaman itu hampir sama dengan luas bangunannya. Antara bangunan belakang rumah samping kiri dengan bangunan dapur terdapat sebuah sumur dan airnya agak asin sedikit. Dan menurut cerita para tetangga rumah di sekitar lokasi itu, sering terjadi banjir saat turun hujan maupun saat air laut pasang. Saluran air yang ada di depan rumah lebih tinggi dari lantai rumah itu. Makanya ketika hujan besar turun atau air laut pasang, air saluran meluber masuk ke area rumah. Setelah selesai survei lokasi dan melihat kondisi rumah, aku pun musyawarah dengan Bu Yuli karena banyak bagian bangunan rumah yang harus diperbaiki. Akhirnya disepakati, berapapun biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan kondisi rumah itu sampai rapi dan layak huni akan menjadi pembayaran sewa kontrak ke rumah. Maka aku pun segera memanggil tukang bangunan untuk mengerjakan renovasi rumah itu. Singkat cerita, proses perbaikan rumah oleh tukang bangunan itu dikerjakan selama 1 minggu. Dan jumlah total biayanya ketika diperhitungkan bersama dengan Bu Yuli, maka sama dengan untuk biaya sewa kontrak selama 3 tahun. Hari itu hari terakhir bagi pekerja perbaikan rumah kontrakan itu. Karena tinggal pekerjaan perapian dan pembuatan tanggul jembatan kecil di atas saluran air depan pintu gerbang. Dan dibangunnya tanggul itu, aku berharap ketika terjadi banjir, maka airnya tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sore itu pukul 4:30 sore, aku mendatangi rumah kontrakan itu sekalian akan memberikan uang gajian kepada tukang bangunan yang bekerja. Karena hari ini hari terakhirnya bekerja. Kulihat tukang bangunan itu sedang merapikan pembuatan tanggul yang ada di depan pintu gerbang rumah. Aku pun menghampirinya sambil menunggu waktu pulang kerjanya. Ketika aku berdiri di depan pintu gerbang itu, samar-samar aku mulai mencium bau aroma kemenyan yang sangat jelas sekali. Aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak kulihat apapun atau asap dari sisa pembakaran kemenyan itu. Semakin lama bau aroma kemenyan itu semakin jelas. Akhirnya aku pun bertanya kepada tukang bangunan yang sedang bekerja tentang bau aroma kemenyan itu. Mohon maaf Pak, apakah Bapak merasakan ada bau kemenyan juga seperti saya? Tanyaku kepada tukang bangunan itu. Betul Pak Ustadz, saya juga mencium bau aroma kemenyan, jawabnya. Mohon maaf Pak Ustadz, sebenarnya sejak pertama kali saya bekerja di rumah ini, hampir setiap hari seusai waktu asar, saya mencium bau aroma kemenyan ini, jelas tukang bangunan itu. Sesaat bulu kuduku pun mulai berdiri, tapi sedikit pun aku tidak merasa takut. Dalam hati kecilku berbisik, kalau ada seorang ustadz takut dengan hantu, apa kata dunia? Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore, tukang bangunan itu pun mohon diri untuk pulang. Aku pun membayar sisa gajian tukang bangunan itu karena pekerjaannya telah selesai hari ini. Artinya, besok pagi kami sudah bisa pindah rumah dari rumah kontrakan yang lama ke rumah kontrakan yang baru ini. Artinya, aku harus siap berhadapan dengan segala bentuk hantu
yang katanya bersarang di rumah kontrakan itu. Hari ini tanggal 31 Agustus 2016 merupakan hari terakhir kami tinggal di rumah kontrakan yang lama. Besok tanggal 1 September 2016 kami akan pindah ke rumah kontrakan yang baru dengan kondisi bentuk rumah lama. Kami pun telah mempersiapkan segala barang perabot rumah tangga milik kami yang akan dibawa. Malam ini merupakan malam terakhir bagi kami tidur di rumah itu. Pada malam terakhir di rumah itu, dalam tidurku aku pun bermimpi. Dalam mimpi itu, aku telah berada di dalam rumah kontrakan yang baru itu dan bertemu dengan seorang laki-laki tua, badannya kurus dan agak bungkuk. Dia mengenakan jubah putih dengan tongkat di tangan kanannya. Laki-laki tua itu mendekatiku dan berkata, "Namaku Dalim. Orang-orang di daerah sini memanggilku Mbak Dalim," katanya. "Aku adalah pemilik pertama rumah ini. Sampai akhirnya aku pun meninggal dunia di rumah ini." Jelasnya lanjut, "Di tempat ini pula aku dikuburkan," katanya sambil menunjukkan sebuah kuburan di samping rumah, persis bersebelahan dengan ruang tamu. Tapi aku hanya melihat sebuah batu besar tanpa gundukan tanah, tidak seperti kuburan pada umumnya. Setelah berkata seperti itu, dia pun menghilang di balik kegelapan malam. Aku pun terbangun dari tidurku bersamaan dengan bunyi berisik dari alarm jam di ponselku. Dan kulihat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sejenak aku mengingat-ingat tentang mimpiku baru saja, dan setelah aku bisa mengingatnya dengan baik, maka aku pun menyadari bahwa ternyata ada sebuah kuburan juga di dalam halaman samping rumah itu. Aku segera menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah tengah malam. Setelah berzikir dan berdoa, kemudian aku menyempatkan diri untuk bermeditasi. Dengan posisi duduk bersila menghadap kiblat, kedua telapak tanganku berada di atas kedua lututku masing-masing. Kedua kelopak mataku pun mulai aku pejamkan. Sesaat kemudian, secara perlahan-lahan aku mulai masuk ke dalam dimensi alam meditasiku. Aku melihat sebuah rumah tua dan di sebelahnya ada tanah kosong selebar rumah itu. "Ah, bukankah rumah itu rumah kontrakan yang akan aku tempati besok?" bisikku dalam hati. Aku pun memasuki rumah itu sampai ke belakang, yakni di ruang belakang rumah itu. Aku membuka pintu belakang rumah dan melangkah menuju kamar mandi, WC dan ruang dapur yang bersebelahan dengan gudang kosong. Aku pun segera kembali ke pintu belakang rumah. Tapi belum sampai langkahku di depan pintu belakang rumah itu, tiba-tiba aku mendengar suara wanita merintih dan menangis dari arah belakangku. Spontan secara refleks aku membalikkan badan, dan betapa terkejutnya aku karena aku melihat seorang gadis berambut terurai, mukanya pucat dan tatapan matanya redup. Dari kedua matanya aku lihat tetesan air matanya membasahi kedua pipinya yang tampak kurus. Dia berdiri di depan pintu gudang kosong itu. Bila aku amati, sepertinya dia seumuran dengan anak sulungku, mungkin lebih tua 2 atau 3 tahun. "Mohon maaf, sebenarnya kamu ini siapa dan dari mana?" tanyaku kepadanya yang masih merintih dan menangis. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia masih merintih dan menangis. Aku pun tidak memaksanya untuk menjawab pertanyaanku itu, dan perlahan-lahan gadis itu pun menghilang bersama dengan suara rintihan dan tangisannya. "Suatu hari nanti kamu akan tahu siapa aku sebenarnya," katanya dengan nada suara menggema di antara kegelapan malam itu. Dia meninggalkan suaranya tanpa wujud. Astagfirullah, gumamku lirik. Aku pun mulai tersadar dari alam dimensi meditasiku. Sejenak aku menghela nafas panjang di antara ingatanku kepada gadis misterius itu. Bila aku ingat-ingat, gadis itu sebenarnya cantik. Kulitnya putih, meskipun rambutnya acak-acakan dan wajahnya tampak pucat seperti mayat. Aku ingat dengan cerita dari temanku yang rumahnya bersebelahan dengan rumah kontrakan itu, bahwa dia sering mendengar suara wanita merintih dan menangis dari rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya pada tengah malam. Benar, jangan-jangan suara wanita merintih dan menangis yang sering terdengar di tengah malam itu adalah gadis misterius itu, bisikku dalam hati. Entahlah, aku pun merasa iba kepada gadis misterius itu. Sejak pertama kali melihatnya di alam dimensi meditasiku, sepertinya dia menyimpan sesuatu rahasia yang selama ini dia pendam.
dan menjadi beban serta penderitaan yang panjang selama ini. Dan sepertinya dia ingin menceritakan rahasianya itu kepadaku suatu saat nanti. Aku pun berharap demikian, agar misteri dari suara wanita yang merintih dan menangis itu akan segera terkuak. Tentunya setelah aku menempati dan tinggal di rumah kontrakan yang baru tapi stok lama itu. Pagi ini tanggal 1 September 2016, seusai sarapan pagi aku pun mulai berkemas mempersiapkan barang-barang yang akan aku bawa pindah rumah. Semua pakaianku, semua pakaian istri-istriku, dan pakaian anakku. Maaf, maksudku pakaian istri dan pakaian anakku. Semua telah aku masukkan ke dalam beberapa kardus besar agar mudah membawanya, termasuk barang pecah belah dan buku-buku serta kitab-kitabku. Sedangkan perabotan-perabot rumah tangga sudah aku keluarkan dan aku tempatkan di serambi rumah. Singkat cerita, seharian itu kami sibuk dengan acara pindah rumah. Entah beberapa kali aku harus bolak-balik seperti gosokkan baju. Maklum, karena jarak rumah yang akan kami tempati ini hanya 200 meteran saja dan lokasinya pun di dalam gang kecil. Jadi kami pun tidak bisa menggunakan kendaraan besar. Makanya mobilisasi pun secara manual alias berjalan kaki dan dibantu menggunakan gerobak material yang aku pinjam dari salah satu tetanggaku. Aku dibantu istri dan anakku menata dan menempatkan beberapa perabot rumah pada posisinya. Sementara barang-barang lainnya seperti barang pecah belah dan buku-buku kitabku yang berada di dalam kardus hanya aku letakkan di bawah kolong meja makan. Mungkin karena sudah lelah sehingga aku tidak sempat meletakkan barang-barang itu di atas lemari. Kurang lebih sampai pukul 2 siang kami baru bisa selesai membereskan barang-barang pindahan itu, dan aku pun tertidur kelelahan. Kumandang azan waktu asar membangunkanku dari tidur. Aku pun segera bergegas menuju ke kamar mandi di belakang. Kebetulan letaknya terpisah dari bangunan rumah itu. Setelah siap dengan kain sarung dan baju kokoku, aku pun segera berangkat menuju ke masjid yang ada di kampungku. Sepanjang perjalananku menuju ke masjid, banyak tetangga terutama ibu-ibu yang menyapaku. Bahkan sesekali mereka mengungkapkan rasa gembiranya atas kepindahanku di rumah sarang hantu itu. "Semoga Pak Ustadz bersama istri dan anaknya betah tinggal di rumah kontrakan itu," kata salah seorang ibu itu kepadaku. "Amin, insya Allah Bu. Mohon doa restunya saja," jawabku sambil menoleh ke arah ibu itu. "Iya Pak Ustadz, biar rumah itu tidak angker lagi, kan sudah ditempati Pak Ustadz," kata seorang ibu lainnya berharap. "Amin, insya Allah Bu. Mohon doa restunya saja," jawabku mengulanginya. Petang ini seusai sholat maghrib, aku menyempatkan waktuku untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Aku mengawalinya dari surah Al-Fatihah dan melanjutinya dengan surah Al-Baqarah. Demikian pula seusai waktu Isya, aku melanjutkan membaca surah Al-Baqarah lagi. Karena waktu maghrib tadi belum sampai selesai, keburu telah masuk waktu sholat Isya. Seusai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, aku keluar dan duduk di teras depan rumah. Rumah ini terletak di ujung pojokan gang dekat letter L. Maka suasana di depan rumah ini pun sangat sepi dan nyaris hening, karena jarang sekali lalu lalang orang yang lewat di depan rumah. Padahal aku lihat saat itu waktu baru menunjukkan pukul 8 malam. Aku pun mulai merasakan hawa udara yang aneh. Perlahan-lahan aku rasakan tubuhku mulai terasa dingin oleh hembusan angin yang bertiup sepoi-sepoi di depan rumah itu. Entahlah, atau ini hanya perasaanku saja. Semakin lama tubuhku semakin bertambah dingin. Akhirnya aku pun segera masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Kulihat saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Istri dan anakku pun sudah tidur. Kedua mataku mulai terasa berat, mengantuk. Tapi ketika baru saja terpejam, aku dikagetkan oleh suara orang yang mengetuk pintu depan rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Suara itu terdengar tidak terlalu keras, namun aku masih bisa mendengarnya di antara bisingnya suara TV. "Ya sebentar," sahutku dari dalam rumah. Aku pun segera bangkit dari tempat dudukku dan berjalan menuju pintu depan untuk membukakan pintunya. Pintu pun aku buka pelan-pelan, sambil sesekali menutup mulutku dengan telapak tanganku karena menguap. Setelah pintu depan itu terbuka,
Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Mungkin orangnya sudah pergi, pikirku. Tapi kalaupun pergi, setidaknya dia belum jauh dari tempat ini, dan setidaknya masih bisa terlihat orangnya. Astagfirullah, gumamku lirih sambil menghela nafas panjang. Aku pun menutup pintu itu kembali dan langsung menuju ruang tengah dan duduk melanjutkan menonton TV. Namun baru saja duduk, aku mendengar suara pintu depan rumah itu diketuk-ketuk lagi. Tak tak tak, tak tak tak. Aku pun langsung bangkit dari tempat dudukku dan langsung berjalan lebih cepat menuju ruang tamu. Pintu depan rumah itu langsung segera kubuka dan ternyata tidak ada siapapun aku temukan di sana. Aku keluar dari rumah, bahkan sampai di jalan depan rumah, aku tengok ke kanan dan ke kiri, tidak aku lihat siapapun di sana. Rupanya ada makhluk gaib yang mau mengajak berkenalan denganku, gumamku dalam hati. Aku pun segera masuk ke dalam rumah, tapi kali ini aku hanya duduk di ruang tamu agar lebih cepat untuk membukakan pintunya. Aku akan menunggu suara ketuk-ketuk pintu yang berikutnya. Sepertinya hantu itu mau mengerjain aku. Kalau sampai ada orang lain tahu atau tetanggaku tahu bahwa ada seorang ustadz yang dikerjain oleh hantu, apa kata dunia? Sepertinya hantu ini hantu wanita, atau jangan-jangan kuntilanak yang biasa mangkal di pohon mangga di rumah tetangga depan rumahku itu. Entahlah. Aku lihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kedua mataku juga sudah mulai benar-benar mengantuk. Tapi suara ketuk-ketuk pintu itu pun tidak lagi aku dengar setelah sekian lama aku menunggu. Aku pun segera bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu depan rumah. Kubuka pintu dan aku keluar sampai di depan rumah. Aku lihat suasana malam itu sangat sepi. Sudah tidak ada lagi orang yang lewat, maka aku pun segera kembali masuk ke dalam rumah. Setelah mengunci pintu itu, aku langsung berjalan masuk ke dalam kamarku. Aku pun tertidur pulas. Apakah setelah aku tidur ada suara ketuk-ketuk pintu lagi atau tidak? Aku pun tidak tahu dan tidak peduli. Karena yang penting bagiku, malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Setelah seharian capek mengurusi pindahan rumah, setidaknya malam ini aku bisa istirahat dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Pukul 2 dini hari, aku sudah terbangun. Aku pun segera bangun dari tempat tidurku dan langsung menuju kamar mandi yang letaknya berada di luar bangunan rumah ini. Sesampainya di kamar mandi, aku pun membersihkan badan, kemudian mengambil air wudhu. Kamar mandi dan di sebelahnya kamar WC ada gudang kosong. Di depan pintu gudang kosong itulah beberapa hari yang lalu dalam meditasiku, aku melihat seorang gadis yang merintih dan menangis. Kenapa tiba-tiba aku ingat sama dia ya? Tanyaku dalam hati. Entahlah. Tidak lama kemudian aku pun segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang kembali dan menguncinya. Aku berjalan menuju kamarku untuk melakukan sholat-sholat sunnah malam. Setelah selesai sholat, aku pun berzikir, kemudian ditutup dengan berdoa. Tentunya di antara beberapa doa itu, aku memohon perlindungan kepadanya agar kami selalu dilindungi dari segala mara bahaya, termasuk dari gangguan makhluk gaib yang ada di rumah itu. Seusai berdoa, aku pun bermeditasi. Aku duduk bersila menghadap kiblat. Kedua tanganku berada di atas kedua lututku. Mataku pun mulai terpejam. Beberapa saat kemudian, aku pun telah memasuki dimensi alam meditasiku. Aku melihat beberapa makhluk yang sedang berada di tempatnya masing-masing. Aku lihat seorang gadis di depan pintu gudang. Aku juga melihat kuntilanak di cabang pohon mangga di depan rumah tetanggaku, persis di seberang depan rumahku ini. Aku pun melihat ada seorang laki-laki dengan muka yang mengerikan di samping sumur di belakang rumah dengan penutup kepala dari jubah hitam yang dipakaikannya. Dan aku melihat hantu bersayap di atas genteng wuwung rumah ini. Sesekali dia turun ke bawah persis di sebelah kuburan Mbak Dalim. Ternyata banyak juga hantu-hantu penghuni rumah ini, bisikku. Sedikit pun aku tidak merasa takut kepada hantu-hantu itu, karena aku tahu mereka hanyalah makhluk sepertiku juga, yang tiada daya dan upaya apapun kecuali kekuatan dari Allah, Tuhan yang Maha Agung. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, tidak ada yang patut kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka makhluk, kita pun makhluk.
Bahkan kita lebih mulia daripada mereka karena kita adalah manusia, makhluk yang paling mulia. Suatu hari nanti, kalian para hantu yang ada di rumah kontrakanku ini harus pergi menjauh, bisikku dalam hati. Tapi terkadang aku pun menyadari bahwa aku hanyalah mengontrak di rumah itu, bukan pemiliknya. Kudengar kumandang suara membangunkan warga dari speaker masjid di kampungku. Aku pun tersadar dari dimensi alam meditasiku. Artinya saat itu waktu sudah memasuki pukul 4 subuh. Maka sambil mengingat-ingat segala hal yang aku alami dan aku lihat di alam meditasiku, aku pun duduk sejenak meluruskan kedua kakiku. Aku bangkit dari tempatku duduk dan langsung mengerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Aku ingat dulu waktu masih nyantri di pondok pesantren, Romo Kiai guruku pernah berkata dari hadis Nabi bahwa sholat sunnah fajar 2 rakaat itu pahalanya lebih berat dari bumi beserta isinya. Subhanallah. Setelah mengerjakan sholat sunnah fajar, aku pun bergegas berangkat ke masjid untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh di masjid. Jalan yang aku lewati ini adalah jalan gang kecil dengan paving block yang tertata rapi. Tapi suasana sepanjang jalan gang itu sunyi sekali. Tidak ada satu orang pun yang aku temui di jalan. Alhamdulillah, setidaknya malam ini kami telah melewatinya dengan aman terkendali. Hari ini adalah hari kedua kami menempati rumah sarang hantu ini. Dan ternyata suara ketuk-ketuk pintu depan rumah itu terjadi bukan hanya pada malam hari saja. Pada siang hari pun kami mengalami kejadian serupa. Bahkan suara orang beruluk salam, padahal saat itu baru pukul 10 pagi. Karena pagi hari, aku tidak merasa curiga sedikit pun dengan suara salam itu. Maka aku pun menjawabnya dari dalam rumah sambil bergegas berjalan menuju ruang tamu. Waalaikumsalam, jawabku. Tapi ketika sampai di ruang tamu, aku tidak melihat siapapun di depan rumah ini. Karena rasa penasaranku, aku pun keluar rumah sambil mengamati rumah tetangga sebelah dan rumah depannya. Tapi tidak ada orang satupun yang tampak bertandang ke rumah mereka. Sepertinya hantu di depan rumah ini yang mengerjaiku, bisikku lirih. Pukul 11 siang, aku mendengar suara uluk salam lagi. Bahkan kali ini dibarengi dengan suara ketuk-ketuk pintu. Saat itu aku sedang berada di ruang tengah sambil nonton berita di televisi. Assalamualaikum. Tok tok tok. Tok tok tok. Waalaikumsalam, jawabku di dalam hati. Assalamualaikum. Tok tok tok. Tok tok tok. Hah? Seruku terkejut. Aku pun segera beranjak dan bangkit menuju ruang tamu. Setelah pintuku buka, ternyata ada banyak orang di depan rumah. Mereka ibu-ibu jamaah masjid di kampungku. Oh, ibu-ibu, mari silakan masuk, Bu. Pintaku untuk mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Waduh, aku pikir suara uluk salam dan ketuk-ketuk dari makhluk gaib lagi. Ternyata manusia beneran. Mereka pun segera masuk ke dalam ruang tamu. Silakan duduk ibu-ibu, kataku mempersilahkan mereka. Mereka menempatkan diri di kursi yang ada di ruang tamuku. Bagaimana kabar Pak Ustadz sekeluarga? Baik-baik saja? Tanya seorang ibu di antara mereka. Alhamdulillah, kami sekeluarga baik-baik saja berkat doa dari ibu-ibu semua, jawabku. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Tanyaku balik. Alhamdulillah, kami seluruh ibu-ibu jamaah masjid sehat semua Pak Ustadz, jawab salah satu perwakilan dari mereka. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah setelah tinggal di rumah sarang hantu ini, maaf Pak Ustadz, maksud saya rumah ini tidak ada gangguan dari hantu? Tiba-tiba istriku datang masuk ke dalam ruang tamu. Dia membawa beberapa minuman teh hangat dan hidangan kue kering. Setelah membagikannya kepada para tamunya itu, dia pun duduk di kursi sebelahku. Rumah itu aman atau tidak, nyaman atau tidak, itu tergantung kepada orang yang menempatinya. Kalau orang yang menempati rumah itu, orang yang taat dan rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran dan rajin bersedekah, insya Allah dia akan memberikan segala kemudahan dan perlindungan kepada kita, jelasku. Mereka pun manggut-manggut sambil berkata, oh.
Setelah kami bercengkerama sambil menikmati minuman teh hangat serta kue yang dihidangkan oleh istriku, mereka pun mohon pamit. Kami mohon pamit dulu Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz, Umi dan putrinya betah tinggal di rumah sarang hantu ini. Oh maaf, maksud saya rumah angker ini. Salah satu seorang perwakilan dari ibu-ibu jamaah masjid itu. Amin. Terima kasih ibu-ibu atas silaturahminya, jawabku. Mereka pun keluar dari rumah kontrakanku sambil bersalam-salaman dengan Umi istriku. Kulihat jam dinding telah menunjukkan waktu 11.45. Aku pun segera menuju ke kamar mandi. Setelah mengambil air wudhu, aku bersiap-siap berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi seorang muslim kaum Adam. Kecuali ada udzur secara syar'i, maka dibolehkan sholat di rumah. Aku selalu ingat tausiah dari Romo Kiai guruku waktu masih nyantri di pondok pesantren dulu, bahwa orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kepadanya tidak akan menjadi orang yang fakir. Hari ini hari Kamis Wage, artinya nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Sepulang sholat asar dari masjid dan sesampainya di rumah, aku mencium bau aroma yang sangat busuk di kamar tidurku. Tapi setelah aku memasuki kamar tidur anakku, di sini baunya aroma daun pandan yang sangat jelas. Aneh, dua kamar tidur yang bersebelahan tapi menebarkan bau aroma yang berbeda. Dan bau itu belum hilang sampai malam hari. Pukul 2 dini hari aku bangun dari tidurku. Aku masih mencium bau aroma busuk itu di kamar tidurku. Aku pun segera bergegas menuju pintu belakang rumah. Setelah pintu belakang itu aku buka, kulihat lampu di atas sumur itu berkedip-kedip beberapa kali. Sepertinya ada makhluk gaib yang sedang berada di sumur itu. Tapi aku tetap berjalan melewati sumur itu dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan badan dan mengambil air wudhu, aku pun keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke pintu belakang rumah. Melewati sumur itu lagi, dan aku lihat lampu di atas sumur itu masih berkedip-kedip. Sepertinya makhluk itu belum pergi juga, bisikku dalam hati. Kututup kembali pintu belakang rumah itu dan aku kunci lagi. Aku kembali berjalan menuju ke kamar tidurku. Aku pun mulai mengerjakan sholat-sholat sunnah, berzikir dan berdoa. Dan seperti biasa seusai berdoa, aku pun bersiap-siap untuk bermeditasi. Perlahan aku pun mulai masuk ke dalam dimensi alam meditasiku. Samar-samar, aku mulai melihat rumah kontrakanku itu dari atas. Kulihat ada seorang laki-laki dewasa yang berwajah aneh. Dia berdiri di atas genteng wuwung persis di atas kamar tidurku. Dan kulihat ada sepasang sayap di sisi kiri kanan punggungnya. Sayap itu lebih mirip sayap kelelawar, warnanya pun hitam. Kulihat sesekali dia turun ke bawah persis di sisi kuburan Mbah Dalim. Entah apa yang dilakukannya di situ. Jangan-jangan bau aroma busuk itu berasal dari tubuh makhluk itu, bisikku lirik. Entahlah. Aku pun melihat seorang laki-laki tua mengenakan jubah putih dengan tongkat kayu di tangan kanannya. Dia berada di samping kamar anakku, tepatnya di depan jendela kamar. Sepertinya beliau adalah Mbah Dalim, pemilik pertama rumah ini. Jangan-jangan bau aroma wangi daun pandan itu berasal dari laki-laki tua berjubah itu, alias Mbah Dalim, bisikku dalam hati. Entahlah. Pantas saja ada bau aroma daun pandan di kamar tidur anakku, gumamku. Di tempat lain, di sumur yang terletak di antara pintu belakang dan kamar mandi, aku melihat laki-laki tinggi besar. Wajahnya mengerikan. Dia mengenakan jaket hitam lengkap dengan penutup kepalanya. Sementara di bangunan paling ujung, aku lihat ada seorang gadis yang berdiri di depan pintu gudang kosong. Dengan wajah pucat seperti mayat, serta rambut yang tergerai tidak beraturan. Astagfirullah, bisikku berucap istighfar. Pelan tapi pasti aku pun mulai tersadar dari alam dimensi meditasiku, dan aku masih mencium bau aroma busuk di dalam kamarku. Tapi kali ini aku telah tahu dari mana sumber bau aroma busuk yang menyengat itu. Dari hantu bersayap yang bertengger di atas genteng wuwung di atas kamar tidurku. Saat ini kulihat jam dinding di dalam kamar tidurku telah menunjukkan pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Aku segera bangkit dari tempat meditasiku dan langsung mengerjakan sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat.
Mungkin karena aku masih ngantuk, seusai sholat fajar aku tidur lagi. Kumandang suara azan dari masjid di kampungku terdengar sangat jelas, sehingga aku pun langsung bangkit dari tempat tidurku. Seusai mengambil air wudhu, aku pun segera beranjak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sepulang dari masjid, sesampainya di rumah, aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Pagi ini pada saat istriku berada di teras serambi rumah, ada tetangga sebelah kiri rumah. Dia pun duduk di serambi teras rumahnya juga. Dan dia bertanya kepada Umi istriku, "Mohon maaf Umi, tadi malam pukul 11 malam Pak Ustadz duduk di teras depan rumah ya?" tanyanya. Istriku tidak bisa langsung menjawabnya karena dia tidak yakin kalau suaminya duduk di teras depan tadi malam, karena dia melihat suaminya jam 11 malam sudah tertidur. "Mohon maaf Bu, saya tidak tahu ya, nanti saya coba tanyakan sama beliau," jawab istriku. "Semalam saya merasakan udara di dalam rumah sangat panas, makanya saya keluar dan duduk di kursi serambi depan," katanya melanjutkan. "Kebetulan saya melihat ada Pak Ustadz sedang duduk di teras depan rumah, mengenakan kain sarung dan baju koko putih, jadi saya merasa nyaman karena ada temennya," katanya menyambung. Istriku pun beranjak dari tempat duduknya dan masuk dalam rumah untuk menanyakan hal itu kepadaku. Saat itu aku sedang mengerjakan sholat sunat duha. Seusai sholat duha, istriku bertanya padaku, "Apakah semalam pukul 11 Abah duduk di teras depan rumah?" tanya istriku kepadaku dengan wajah penasaran. Aku pun tersenyum mendengar pertanyaannya. "Memangnya ada apa Umi?" tanyaku balik kepada istriku. "Itu Ibu Ika tetangga sebelah katanya semalam pukul 11 melihat Abah duduk di teras depan rumah," kata istriku menjelaskan kepadaku. "Apakah benar?" tanyanya. Aku pun tersenyum lagi mendengar pertanyaan dari istriku itu. Istriku pun bertambah penasaran dengan ekspresi wajahku yang tersenyum. "Begini Umi, sebenarnya pada pukul 11 malam Abah tidak duduk di depan teras karena Abah sudah tidur sejak pukul 10 malam," jelasku kepada istriku. "Ah, tapi kata Bu Ika dia melihat Abah sedang duduk di depan teras rumah. Berarti siapa yang duduk di depan teras malam?" tanya istriku bingung. "Mohon maaf Umi, bilang saja sama Bu Ika bahwa benar yang duduk di teras depan rumah itu adalah Abah. Karena kalau kita berbicara yang sesungguhnya, dia pasti akan merasa takut," jelasku kepada Umi istriku. "Oh begitu, tumben Abah bohong," kata istriku sambil mengernyitkan dahinya. "Begini Umi, ada kalanya kita terpaksa berbohong, tapi demi kebaikan. Seperti kejadian yang dialami Bu Ika ini. Kalau kita berbicara yang sesungguhnya, Abah merasa khawatir nanti Bu Ika akan merasa takut," kataku menjelaskan. Rasa takut itu jika berlebihan dapat merusak iman dan tauhid yang ada dalam hati Bu Ika. Belum lagi nanti kalau dia bercerita pada orang-orang kampung bahwa ternyata Pak Ustadz memiliki peliharaan jin yang bisa menyerupai Pak Ustadz, yang pada akhirnya bisa menimbulkan fitnah, jelasku lanjut. "Ya benar juga kata Abah. Baiklah kalau begitu, Umi akan menjelaskan kepada Bu Ika tentang masalah ini," jawab Umi istriku. Istriku pun kembali menuju ke teras depan rumah dan berkata kepada Bu Ika, "Maaf Bu Ika, benar Abah semalam keluar dan duduk di teras depan rumah," jelas istriku. "Syukur alhamdulillah, karena saya semalam merasa tidak takut sedikit pun karena saya melihat Pak Ustadz sedang duduk sendirian di teras itu." Begitulah beberapa kejadian-kejadian aneh yang kami alami di rumah sarang hantu itu. Setelah beberapa minggu kami tinggal di rumah itu, yakni tepatnya pada hari Jumat malam Sabtu, pukul 1 dini hari, ponselku berdering. Aku pun segera bangun dan bangkit dari tempat tidurku dan langsung mengambilnya dari atas meja kecil yang ada di dalam kamarku. "Assalamualaikum, halo," ucap salamku membuka percakapan. Kulihat nama pemanggil di ponselku itu tertulis Tiara, anakku yang nomor 2. Sejak menikah dan punya anak yang pertama, dia ikut suaminya tinggal di rumah mertuanya. Dari ponselku itu, aku mendengar suara tangisan dan rintihan yang menyayat hati, diiringi suara memohon pertolongan kepadaku. "Tolong saya, tolongin saya," kata penelpon itu. "Ada apa Tiara?
kenapa kamu nangis? Tanyaku mulai mencemaskan putri keduaku itu. Saya sedang ditahan di kantor polisi. Tolongin saya, tolongin saya. Suaranya memohon sambil merintih dan menangis. Tapi belum sempat aku bertanya lagi, dia sudah mengakhiri panggilannya. Halo, halo Tiara. Teriakku mulai mencemaskannya. Ada masalah apa dengan Tiara anakku? Mengapa dia sampai ditahan di kantor polisi? Tanyaku berbisik. Kulihat istriku pun sudah terbangun dan bertanya. Telepon dari siapa, Abah? Sepertinya tadi Abah manggil-manggil anak kita Tiara. Kenapa dia? Ada masalah apa dengannya? Tanya istriku ikut merasa cemas. Aku pun mencoba untuk menelpon balik beberapa kali, tapi sepertinya ponselnya sudah tidak aktif lagi. Aku berharap semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada anakku. Telepon dari Tiara anak kita. Dia telepon sambil merintih dan menangis. Entahlah apa yang terjadi padanya. Abah belum sempat bertanya lagi, tapi ponselnya sudah mati, kataku menjelaskan kepada Umi istriku. Keesokan harinya aku mencoba untuk menghubungi anakku lagi melalui ponselku, tapi ternyata masih tidak aktif juga. Kami pun mulai gelisah mencemaskan anak kami. Namun karena kesibukan usaha laundry kami yang cukup lumayan ramai, lambat laun sejenak kami pun sudah mulai melupakan sebagian masalah ini. Sampai suatu hari setelah 1 minggu kemudian, anakku Tiara datang bersama suami dan anak laki-lakinya. Alhamdulillah, dia bersama suami dan anak laki-lakinya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hal ini dapat aku lihat dari wajah mereka yang cerah ceria tanpa menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau sedang menghadapi masalah yang serius. Bagaimana kabar kalian? Tanyaku membuka percakapan. Alhamdulillah, kami semua sehat dan baik seperti yang Abah lihat saat ini, jawab Tiara anakku. Syukur alhamdulillah, ucapku bersyukur. Abah mau tanya kepada kamu. 1 minggu yang lalu waktu hari Jumat malam Sabtu, kamu menelpon Abah pukul 1 dini hari sambil merintih dan menangis minta tolong. Sebenarnya ada masalah apa? Tanyaku kepada Tiara. Maaf Bah, Tiara tidak menelpon Abah atau siapapun waktu hari Jumat malam Sabtu itu, jawabnya. Ah, terus siapa yang menelpon? Karena waktu itu Abah melihat si pemanggilnya jelas nama kamu, Tiara, jelasku. Maaf Abah, waktu itu handphone Tiara sedang rusak. Sudah 3 hari tidak bisa dipakai. Bahkan sampai sekarang pun belum selesai, masih di counter servis HP. Bagaimana mungkin Tiara bisa nelpon sama Abah? Jelas Tiara lagi. Bisiku lirih sambil mengingat-ingat sesuatu. Jangan-jangan hantu gadis itu yang ada di pintu gudang belakang rumah. Karena aku sudah mengenalinya dari suara rintihannya dan kata-katanya yang tidak jelas, yakni pada saat aku meditasi malam sebelum itu. Kejadian ini sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana caranya hantu itu menelpon manusia? Bukankah dia tidak memiliki ponsel? Dan bagaimana mungkin dia bisa tahu nomor ponselku? Entahlah. Untuk memastikan kejadian itu, nanti malam aku akan mencari keberadaannya melalui meditasiku. Aku akan flashback kejadian itu agar aku tahu siapa yang sebenarnya menelponku pada tengah malam hari itu. Abah, kami mau menginap di sini untuk beberapa hari. Tiba-tiba Tiara anakku mengagetkanku dari pikiranku yang sedang merencanakan sesuatu. Oh ya, silakan. Nanti si Sahra adikmu bisa tidur bersama kami di kamar Abah, jawabku. Karena di rumah ini hanya ada 2 kamar tidur, kami pun berkumpul dan bercanda bersama anak-anak, cucu dan menantuku. Kedua anakku yang lain, mereka tinggal di Pekanbaru Riau. Putra sulungku kebetulan bekerja di sana dan memperistri gadis pribumi Melayu. Sementara putriku yang nomor 3 ikut bersamanya di Pekanbaru juga, semenjak lulus SMU karena dia ingin kuliah di sana. Terkadang sedih juga jika kami memikirkan hal ini, karena saat lebaran pun kami jarang bisa berkumpul. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.